Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mata Ningsi juga memiliki warna yang aneh. Reaksi Masan Wei membuatnya sadar bahwa begitu orang seperti itu dibiarkan hidup, suatu hari dia akan berada di titik terlemahmu, bergegas seperti anjing gila dan menggigitmu hingga berkeping-keping. Dalam suasana yang sangat tertekan, saya melihat Sui berbicara lagi. Karena saya dengan baik hati mengajari Anda untuk menjadi seorang pria, bukankah Anda harus memberi tahu saya siapa yang membuat Anda menggertak Huang Qianjun seperti itu? Masan Wei berkata dengan keras, hanya saja Ma terpesona oleh kecantikan, dan mengetahui bahwa Nan Ying dan Huang Qianjun belum mengatasinya, dia berpikir untuk membantu Nan Ying. Dia sangat marah sehingga dia membuat kesalahan besar. Munculnya Tuan Muda bisa dikatakan telah memberi Ma kesempatan untuk mengendalikan kudanya, dan Ma sangat malu dan yakin. Semua orang terkejut dan memandang Nanying. Saat ini, wajah cantik Nanying terlalu pucat untuk dilihat. Bahkan dia tidak menyangka bahwa wakil komandan tentara Qingjia yang bermartabat akan menjual dirinya tanpa ragu-ragu. Melihat mata semua orang, Nanying mau tidak mau berteriak, tidak. Perintahkan salah satu wakil komandanmu untuk melakukan sesuatu. Berbicara, dia berlutut di sana dengan bunyi gedebuk, dan memohon dengan suara gemetar, saudara senior Su, saya berani bersumpah demi Tuhan bahwa Masan Wei tidak akan pernah melakukan ini. Masan Wei berkata dengan keras, kata Ma, hanya warnanya sendiri yang membuat pikirannya pingsan. Implikasinya adalah Anda berada dalam keindahan Nanying. Melihat ini, Sui menatap Masan Wei dalam-dalam dan berkata, saya telah melihat banyak orang seperti Anda sebelumnya, lebih kejam dan tidak tahu malu dari Anda, mungkin mereka semua telah melalui banyak hal setelah penderitaan hidup dan mati, saya sangat menyadari kengerian besar hidup dan mati, jadi untuk bertahan hidup, saya akan menyerahkan semua martabat dan wajah dengan segala cara. Tubuh Masan Wei tiba-tiba membeku, dan wajahnya berubah. Kata-kata Sui membuatnya merasa bahwa tubuh dan pikirannya sedang dilihat, dan dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Coba tebak apa yang terjadi dengan orang-orang seperti Anda. Sui tersenyum dan bertanya. Menghadapi murid Sui yang acuh tak acuh dan dalam serta senyum tanpa emosi, murid Masan Wei tiba-tiba menyusut seperti jarum, dan perasaan yang dalam melonjak tak terkendali di hatinya. Takut. Untuk waktu yang lama, Masan Wei Qiang menahan rasa takut di dalam hatinya dan berkata-kata demi kata, Ma tidak berani berspekulasi, tetapi Ma berani bersumpah bahwa dalam hidup ini dan hidup ini aku akan hanya bersyukur atas kebaikan Tuan Muda, dan saya tidak akan pernah berpikir untuk membalas dendam. Tidak, Anda dapat memilih untuk membalas. Sui berkata dengan acuh tak acuh, juga, aku telah mengatakan ini kepada banyak orang sepertimu sebelumnya. Tapi aku masih hidup dan sehat, adapun mereka. Masan Wei berteriak ketakutan, Ma mengerti. Ma mengerti. Sui menggelengkan kepalanya sebentar, menyingkirkan kaki yang dia injak ke wajah Masan Wei, dan berkata, kamu tidak mengerti, di mataku, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Musuh. Lagi pula, jangan repot-repot melihat Masan Wei. Dia langsung menemui Huang Qianjun dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu untuk menyelesaikannya, anggap saja itu sebagai batu asahan selama 3 bulan. Bisakah itu dilakukan? Huang Qianjun mengerutkan bibirnya dan mengangguk penuh semangat, ya. Percakapan ini didengar oleh semua orang yang hadir, dan para prajurit Qingjia itu terkejut dan bingung. Huang Qianjun, seorang seniman bela diri di tahap awal Qi Gathering Realm, bagaimana dia bisa mengalahkan master kejam dari alam pertama seperti Masan Wei dalam waktu 3 bulan? Masan Wei juga mendengar percakapan ini, dia pingsan di tanah, terengah-engah, dan berkata dengan keras. Merupakan kehormatan besar bagi Ma Xiantian untuk dianggap oleh putranya sebagai batu asa Huang Qianjun. Terima kasih Nak karena tidak membunuhnya hari ini. Semua orang terdiam. Sui mengabaikan Masan Wei, memandang Zhang Yiren, dan berkata, Komandan Zhang, cari tempat untuk mengobrol. Zhang Yiren menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Su, tolong. Tuan Hou mengatakan sebelumnya bahwa jika Tuan Muda Su datang, dia akan menggunakan darah 100 setan.
Anggur Shaoyun, yang diseduh adalah anggur langka di dunia. Kamu juga. Sui melirik Huang Qianjun. Huang Qianjun segera setuju. Segera, Zhang Yiren membawa Sui dan yang lainnya berkeliling dan meninggalkan halaman sekolah. Menonton Sui dan yang lainnya pergi, ekspresi tentara Qingjia di dekat halaman sekolah semuanya rumit. Kekuatan Sui mengejutkan hati mereka dan membuat mereka mengagumi mereka. Aturan militer sangat sederhana, semakin kuat orang, semakin dihormati. Sui mampu menekan Ma Sanwei dengan mudah, yang membuat para prajurit Qingjia sulit untuk mengaguminya. Nanying, yang berlutut di halaman sekolah, tercengang. Awalnya dia ketakutan, mengira Sui akan marah besar, atau mungkin dia akan bunuh diri. Tapi siapa sangka Sui tidak pernah melihatnya lagi. Apa yang lebih tidak nyaman daripada penghinaan tidak diragukan lagi adalah ketidaktahuan total semacam ini. Orang ini, semakin menakutkan. Li Moyun menghela nafas diam-diam, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak dapat dijelaskan. Sebelumnya, dia adalah pemimpin generasi muda kota Guangling, dan murid yang mempesona dari rumah pedang King He. Sebelumnya, dia memandang rendah Sui, menantu keluarga Wen, dan bahkan mencoba menyingkirkan Sui secara diam-diam karena dia ingin mengejar Wen Lingzhao. Saat ini, Li Moyun menyadari betapa naifnya dia sebelumnya. Serangga musim panas tak terlukiskan, mungkin di mata Sui hari ini, dia adalah serangga menyedihkan yang tidak sedap dipandang. Li Moyun baru saja memikirkan ini ketika suara Ma Sanwei tiba-tiba terdengar di lapangan. Kemarilah, penjarakan Nanying, tunggu Tuan Hou kembali, dan tangani sendiri. Li Moyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sekelompok tentara Qingjia melangkah maju dan bergegas menuju Nanying berlutut di sana. Biarkan dia berteriak ketakutan, sia-sia, dan akhirnya diseret. Rasa absurd membanjiri hati Li Moyun. Dari awal hingga akhir, Sui mengabaikan Nanying dan sepenuhnya mengabaikannya. Lucunya, Ma Sanwei yang sebelumnya dipukuli oleh Sui menyerang Nanying. Ma Sanwei melakukan ini karena dia membenci dirinya sendiri karena jatuh cinta pada Nanying, atau apakah dia menunjukkan kebaikannya kepada Sui? Tidak ada yang bisa menebak. Tapi Li Moyun sangat memahami satu hal. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, orang yang tidak ingin Anda pecahkan, tentu saja seseorang akan mengambil inisiatif untuk membantu Anda menyelesaikannya. Begitulah. Sui sama sekali tidak mengatakan apa yang harus dilakukan dengan Nanying, tetapi siapa yang tidak dapat melihat bahwa bahkan jika Ma Sanwei tidak mengeluarkan perintah ini, ketika Wuling Hou Chen Zeng kembali, tidak akan mengampuni Nanying. Matahari terbenam suram, dan malam pun tiba. Di kuil kasar yang dibangun oleh batu-batu besar, lampu setebal lengan menyala hebat, menerangi aula utama. Segudang hidangan mengepul disajikan, semua dimasak dengan daging dan darah semua jenis monster, dengan aroma kuat yang membuat jari telunjuk bergerak. Di depan Sui dan yang lainnya, ada toples, anggur Shaoyun, anggurnya berwarna merah cerah dan tembus pandang, seperti awan yang terbakar. Anggur ini diseduh dari darah ratusan monster dan banyak ramuan. Potensi darah. Sui mencicipinya, dan rasanya memang sangat unik, seperti sebilah pisau yang masuk ke tenggorokan. Setelah anggur panas yang menyengat dituangkan ke dalam tubuh, rasanya seperti letusan lahar yang dituangkan ke dalam anggota badan dan tulangnya, membakar seluruh tubuhnya dengan darah dan darah. Pejuang biasa mungkin tidak tahan dengan minuman keras seperti itu, dan mabuk dengan segelas anggur. Sui dan yang lainnya mengobrol sambil makan, dan segera mengetahui beberapa berita penting dari Zhang Yiren. Kali ini, gelombang binatang buas yang akan pecah di Suetu Yaoshan telah menarik perhatian banyak tokoh top di Dazhou. Beberapa pasukan besar telah bertindak sebelumnya dan memasuki Suetu Yaoshan dari daerah lain. Akademi Luyang, Akademi Kongtong, dan Akademi Xingya, yang termasuk dalam 10 istana universitas di Dazhou, semuanya dipimpin oleh tokoh-tokoh besar terkemuka. Setelah beberapa saat, dia memasuki Gunung Iblis Suetu. Selain itu, ada juga beberapa karakter kejam lainnya. Ini membuat Sui dan yang lainnya menyadari bahwa jika benar-benar ada peluang besar di Gunung Iblis Teh Darah kali ini, itu ditakdirkan untuk menarik banyak pesaing ke ******. Ini akan merepotkan. Memahami hal ini,
Shen Jiusong sedikit mengernyit, semakin banyak pesaing, konflik yang tak terhindarkan. Khawatir tentang apa gunanya benda-benda ini, sejauh ini, tidak ada yang tahu apakah perubahan di kedalaman Suetu Yaoshan adalah peluang atau bencana. Ning Sijia menggelengkan kepalanya tidak setuju, terlebih lagi, dengan kekuatan kita bisa menghadapi beberapa bahaya yang tidak terduga. Berbicara, dia memandang Sui dan tersenyum manis, bagaimana menurutmu? Sui berkata dengan santai, kalau begitu, mari kita lihat situasinya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melakukan perjalanan melalui tempat-tempat ganas, menjelajahi reruntuhan dan alam rahasia, dia telah memperoleh peluang, dan juga mengalami pembunuhan mengerikan. Dalam hal pengalaman, secara alami sangat kaya. Tapi Sui tahu lebih baik bahwa ketika berhadapan dengan tempat-tempat yang tidak diketahui dan berbahaya, dia tidak boleh membuat asumsi atau menganggap enteng. Ning Sijia mengangguk dan berkata, rekan Taois itu berpikir, kapan kita harus berangkat? Sui memandang Zhang Yiren dan berkata, dari mana Markis Wuling berangkat? Apakah ada rute khusus? Zhang Yiren berkata dengan cepat, iya. Berbicara, dia mengeluarkan peta kulit binatang, bangkit dan menyerahkannya kepada Sui. Ini adalah salinan yang digambar oleh Hou Ye dan terkait dengan Gunung Suetu Yaoshan. Silakan lihat di peta, Pak. Sui membukanya dan melihat bahwa meskipun peta yang digambar sedikit kasar, peta itu secara kasar menggambarkan situasi umum Suetu Yaoshan. Banyak dari tempat-tempat ini juga ditandai dengan beberapa kata dengan pena merah, seperti, berbahaya, sangat berbahaya, saat memutar, sirkuit rusak, dan sebagainya. Di area yang luas di kedalaman Gunung Suetu, itu kosong dan hanya ditandai dengan satu kalimat. Ini adalah tempat kejahatan besar, dan juga mengandung misteri besar. Setelah menonton sebentar, Sui menyerahkan peta kulit binatang itu kepada Ning Sijing di sebelahnya. Matanya menoleh ke Zhang Yiren, dan berkata, Markis Anda belum kembali selama 5 hari, kemungkinan besar dia telah menghadapi beberapa hal sulit, atau situasi berbahaya. Anda akan memberi tahu saya secara detail waktu, tempat, jalur dan tujuan perjalanannya ke Suetu Yaoshan nanti, kami mungkin dapat membantunya ketika kami pergi ke Gunung Suetu. Tubuh Zhang Yi terguncang, dan dia mengepalkan tangannya dengan kagum, Zhang adalah markuisku, terima kasih nak atas kebenaranmu. Dia mengkhawatirkan keselamatan Wuling Hou Chen Zeng akhir-akhir ini. Jika Sui dan yang lainnya bisa pergi ke Suetu Yaoshan untuk membantu, itu akan sangat bagus. Selanjutnya, Zhang Yiren memberi tahu detail keberangkatan Wuling Hou Chen Zeng 5 hari yang lalu, termasuk waktu, tempat, rute dan sebagainya. Menurutmu, kapan kita harus berangkat? Pada saat ini, Ning Si juga melihat peta kulit binatang dan bertanya dengan lembut. Belum terlambat, kita akan mulai besok pagi. Sui membuat keputusan. Meskipun berdasarkan tanggal, masih ada 4 hari sebelum pecahnya pasang binatang buas. Tapi akan lebih baik jika mereka bisa mencapai tempat berbahaya di kedalaman Gunung Iblis Suetu sebelum gelombang binatang buas pecah. Ning Sisi dan Shen Jiusong setuju. Setelah mengetahui bahwa Akademi Luyang, Akademi Kongtong, Akademi Xingya, dan pasukan top lainnya di Dazu juga terlibat, mereka juga mengerti bahwa semakin cepat mereka berdarah, Tu Yaoshan lebih baik. Malam itu, Zhang Yiren mengatur akomodasi untuk Sui dan yang lainnya. Kamar Sui. Jika Anda memiliki keraguan tentang kultivasi, Anda dapat bertanya kepada saya sekarang. Sui duduk di sana dengan santai, memandang Huang Qianjun yang berdiri di sana, dan berbicara dengan lembut. Peristiwa hari ini juga membuat Sui merasa sedikit menyalahkan diri sendiri, seolah-olah dia tidak pernah benar-benar membantu Huang Qianjun dalam latihannya. Jika tidak, bagaimana mungkin Huang Qianjun diganggu seperti ini oleh peran seorang master yang hebat? Oleh karena itu, memanfaatkan malam ini, Sui bermaksud memberi Huang Qianjun petunjuk yang bagus. Huang Qianjun menarik napas dalam-dalam, memikirkannya, dan mulai dengan rendah hati meminta nasihat. Ketika dia berada di Kabupaten Yunhe, Sui pernah memberinya teknik kultivasi rahasia, teknik asal bintang besar, yang membuat kultivasinya berkembang pesat. Sangat diuntungkan. Hanya dengan pemahamannya, dia tidak bisa benar-benar memahami semua misteri teknik esensi bintang besar.
Melihat kesempatan ini, bagaimana bisa Huang Qianjun melewatkannya? Saudara Su, apa maksudmu dengan semua lubang? Ini adalah pertanyaan pertama Huang Qianjun. Su Yi tidak terkejut. Huang Qianjun hari ini sudah berada di tahap awal Qi Gathering Realm, dan dia juga sedang mengembangkan teknik Great Star Yuan. Berbeda. Setidaknya, seniman bela diri lainnya tidak dapat mengetahui latar belakang Zuqiao Chengling. Segera, Su Yi menjelaskannya satu persatu, ringkas dan lengkap, mudah dipahami, tapi penuh keseruan. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan mengajukan pertanyaan lagi. Sampai 1 jam kemudian, Su Yi berkata, saya telah mengajari Anda semua rahasia kultivasi di alam pengumpulan Qi. Jangan katakan Anda mengenal saya. Huang Qianjun menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu Zhuang Su mengepalkan tangannya dan berkata, Saudara Su, yakinlah. Pada saat ini, erangan aneh datang dari malam, sebentar-sebentar, membayangi. Su Yi terkejut, bangkit dan pergi ke jendela, melihat keluar, dia melihat barisan orang di depan sebuah kuil yang diselimuti kegelapan di kejauhan orang-orang. Dan erangan aneh itu datang dari dalam kuil itu. Ini. Mata Su Yi aneh, dan dia samar-samar menebak sesuatu. Huang Ganjun memiliki ekspresi ambigu di wajahnya, hehe tersenyum dan berkata, Saudara Su, apakah Anda masih ingat Liu Xianglan, wanita mayat, dari Dukun Yin? Su Yi tiba-tiba berkata, apakah itu dia? Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa di Zuoan Xiaoju, Kabupaten Yunhe, Marquis of Wuling, Chen Zeng, menangkap Liu Xianglan hidup-hidup dan membawanya kembali ke tentara Qingjia. Dikatakan bahwa para prajurit tentara Qingjia penuh vitalitas, dan tidak dapat dihindari bahwa tidak ada tempat untuk melampiaskan kelebihan energi mereka di malam hari. Iya, itu dia. Huang Qianjun menghela nafas, kamu tidak tahu betapa langkanya wanita di tempat militer ini. Sejak Liu Xianglan datang, puluhan ribu prajurit tentara Qingjia semuanya mendidih, selama ada bukan perang, ada banyak orang yang mengantri untuk bermain setiap malam. Su Yi tidak bisa menahan nafas, adegan absurd apa ini? Terlalu mesum. Su Yi menarik kembali pandangannya, menutup jendela, dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu sama dengan mereka? Huang Qianjun buru-buru menyangkal, Saudara Su, bagaimana saya bisa menjadi tipe orang yang tidak memilih makanan? Su Yi mendengus. Huang Qianjun berencana untuk tinggal lebih lama dan mengobrol dengan Su Yi, tetapi melihat Su Yi linglung, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Su Yi tidak membuang waktu lagi, duduk bersila di tempat tidur yang dilapisi kulit binatang, berpikir sambil berlatih. Geng Dao yang telah saya saring sekarang kurang dari 10%. Kali ini saya pergi ke Suetu Yaoshan, dan saya ditakdirkan untuk tidak kekurangan kesempatan untuk bertarung. Jika saya dapat menggunakan pertempuran untuk memperbaiki esensi sejati saya ke dalam Gang Dao, kultivasi saya akan mencapai kesempurnaan Qi Gathering. Jika saya bisa mencapai langkah ini, menerobos ranah master akan mudah bagi saya. 4 batas seni bela diri, darah yang mengalir, pengumpul gas, pengangkat tungku, dan tidak ada kebocoran. Alam menaikkan tungku disebut alam master. Alam tanpa kebocoran juga disebut alam wuzong bawaan. Roh, 5 agregat, ditempa di tungku. Omong-omong, kultivasi jiwa tidak bisa kendur. Di ranah master, semakin kuat kekuatan jiwa, semakin tinggi temperamen 5 kelompok. Saat bertarung, semakin besar kekuatan yang dilepaskan. Selain itu, kita harus mengumpulkan beberapa bahan spiritual untuk casting pedang. Keesokan harinya, langit gelap dan suram. Di bawah pengawasan Zhang Yiren, sosok Su Yi, Ning Xihua, dan Shen Jiusong meninggalkan kamp dan menyapu ke arah Gunung Suetu di kejauhan. Suetu Yaoshan membentang ribuan mil. Ada banyak monster di pegunungan sepanjang tahun, dan ada lebih banyak roh jahat dan kabut beracun. Belum lagi orang biasa, bahkan para pejuang pun tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya dengan mudah. Terutama baru-baru ini, seiring dengan mendekatnya waktu untuk pasang binatang buas sekali dalam 1 dekade, beberapa anomali yang sangat tidak normal dan aneh sering muncul di kedalaman Gunung Suetu. Hingga saat ini, langit di atas Gunung Suetu tertutup sepenuhnya oleh kabut tebal berwarna darah, yang berlangsung lama. Sekilas, terlihat seperti kubah darah, mengejutkan.
Begitu dia memasuki area yang dicakup oleh Suetu Yaoshan, Sui memperhatikan bahwa ada roh jahat yang kuat di kehampaan, yang membuat orang kesal dan tertekan. Namun, untuk Sui dan yang lainnya, itu secara alami tidak terpengaruh. Markis Wuling, Chen Zeng, seharusnya memasuki gunung dari jalan ini. Shen Jiusong tidak jauh, ada ngarai dengan tebing curam di kedua sisinya, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Saya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba saya punya firasat bahwa kali ini kita mungkin menghadapi peluang besar. Ningsi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mengenakan seragam yang rapi dan rapi, rambutnya yang panjang dikepang, dan dia memegang nyala api biru dan tombak bulan pudar di tangannya. Ayo. Sui berjalan lurus ke depan dan memimpin. Dia masih mengenakan jubah hijau, rambut panjangnya disanggul, Xiao Suxuan, dan dia acuh tak acuh. Ning Sisi dan Shen Jiusong mengikuti. Hanya dalam sekejap, mereka diserang oleh sekelompok monster. Mereka semua adalah monster biasa tingkat pertama dan kedua, tetapi setiap monster memiliki mata merah, terlihat seperti orang gila, tampaknya benar-benar tidak rasional, putus asa maju terus. Sui dan Ning Sisuo tidak perlu mengambil tindakan, Shen Jiusong dengan mudah melenyapkan kelompok monster. Yang tidak mereka duga adalah, di jalan berikutnya, hampir setiap saat, akan ada sekelompok monster yang bergegas keluar, semuanya seperti kegilaan, saya tidak tahu apa itu takut dan takut. Meskipun Sui dan yang lainnya tidak takut akan hal ini, mereka tidak terganggu dengan diblokir seperti ini lagi dan lagi. Dalam sehari, saya khawatir saya tidak akan bisa mencapai kedalaman Gunung Iblis Dewa ini sama sekali. Ning Sijia sedikit mengernyit. Sudah 2 jam sejak mereka memasuki Gunung Iblis Suetu, dan mereka hanya menempuh perjalanan kurang dari 100 mil. Alasannya adalah sering terjadi serangan monster di sepanjang jalan, beberapa dapat dihindari, dan beberapa tidak dapat dihindari sama sekali, dan hanya dapat dibunuh. Jangan khawatir, monster yang kita temui di sepanjang jalan semakin tinggi peringkatnya dan semakin kuat dan kuat. Ketika Anda mencapai tanah 100 mil, Anda telah menemukan 1/5 memesan monster, yang merupakan pertanda baik. Sui berkata dengan santai, dengan antisipasi di antara alisnya, saya berharap beberapa monster yang lebih kuat akan muncul di jalan. Jika ada 8 monster peringkat dan peringkat 9, itu bahkan lebih baik. Ning Sisi dan Shen Jiusong saling berpandangan, sama sekali tidak dapat memahami seperti apa suasana hati Sui ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Shen Jiusong bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda Su, apakah Anda mencari beberapa monster untuk melatih keterampilan Anda? Sui mengangguk dan berkata, dengan berperang, kamu benar-benar dapat meredam kekuatanmu sendiri. Jika Gunung Iblis Teh Darah ini tidak cukup berbahaya, mengapa kamu harus datang? Shen Jiusong mendengus, cukup malu. Dia dan Ning Siyu datang secara kebetulan. Tapi jelas bahwa Sui dan pikiran mereka berbeda, dan sepertinya mereka bergegas untuk bertarung. Sudut bibir Ning Si terangkat sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, jika kamu mengatakan itu, monster tingkat tinggi yang akan kamu temui selanjutnya mungkin akan kurang beruntung. Begitu aku mengatakan ini, tiba-tiba, terdengar gumaman samar antara langit dan bumi. Seperti hantu yang berbisik. Kedengarannya seperti suara penghisap jiwa dari kedalaman 9 neraka. Senyum Ning Siyu membeku, bibirnya tiba-tiba mengerang, dan ekspresi sedih muncul di alisnya. Hampir pada saat yang bersamaan, Shen Jiusong hanya merasakan suara dengungan di kepalanya, seolah-olah jiwanya ditikam oleh ujung pisau, menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat, yang membuat wajahnya tegas. Semua berkedut dan bengkok. Melihat Sui lagi, dengan sedikit jentikan pada sosoknya, dia kembali normal, tetapi warna aneh muncul di mata acuh tak acuh dan dalam itu. Ini sepertinya, gelombang kekuatan penahan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.